Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) merilis informasi paling mutakhir berkaitan dengan Serie A wanita. Presiden FIGC Gabriele Gravina menyatakan pada musim depan 2022-2023, Serie A wanita akan menjadi liga profesional. Gravina menyebut bahkan Badan Federal FIGC sudah menyepakati amandemen peraturan liga berkenaan dengan perubahan Serie A wanita menjadi liga profesional. Menurut Gabriele Gravina, perubahan ke kelas profesional akan resmi terjadi pada 1 Juli 2022. Inter Milan berada di posisi terdepan untuk mengamankan servis striker Juventus Paulo Dybala. Pembicaraan antara agen pemain dan klub sedang berlangsung dengan Inter bersedia menawarkan kontrak 6 juta euro per tahun plus tambahan. Di Turin, Dybala sendiri mendapatkan gaji 7 juta euro per tahunnya. Tawaran Inter akan sesuai dengan gaji pemain terbaik mereka seperti Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, dan Lautaro Martinez yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub. Pau Torres menyimpan optimisme akan peluang timnya lolos ke final Liga Champions. Torres menilai kesempatan timnya bangkit setelah dikalahkan Liverpool pada leg pertama semifinal tetap terjaga. Ia mengungkapkan, rencana permainan Villarreal sama seperti ketika melawan Bayern Munchen. Para pemain fokus bertahan sambil mengintip peluang serangan balik mematikan. Masalahnya, kata dia, sulit bertahan 90 menit secara konsisten melawan tim sekelas Liverpool. Barcelona dan Ousmane Dembele kabarnya siap melanjutkan kerjasamanya. Setelah drama ingin hengkang, kini sang pemain kabarnya siap menekan kontrak baru. Dikutip Football Espada, perwakilan dari kedua kubu kembali melakukan pertemuan pada pekan ini. Bukan tak mungkin, kedua belah pihak akan mencapai kata sepakat sebelum kontraknya habis di musim panas ini. Dikutip Diario AS, Paris Saint-Germain bakal melakukan perombakan skuad untuk musim depan. PSG dilaporkan siap menjual Neymar dengan harga murah alias jual rugi. Neymar diboyong ke Parc des Princes dari Barcelona pada tahun 2017 dengan harga 222 juta euro. Nah, PSG rela menurunkan harga untuk Neymar dan membandrol dengan harga 90 juta euro. Itu berarti klub Prancis bersedia menanggung kerugian hingga 132 juta euro untuk pemain internasional Brazil. Ada sedikit angin segar bagi Manchester United dalam perburuan Calvin Phillips. Karena sang gelandang bakal berganti agen dalam waktu dekat ini. Phillips dilaporkan ingin cabut dari Leeds. Ia butuh bantuan dari agen baru untuk memperlancar proses kepindahannya ini. Menurut laporan itu, ICM Stellar Sport bakal menjadi kandidat terkuat agen baru Phillips dalam waktu dekat ini. MU dilaporkan bakal diuntungkan jika Stellar benar-benar jadi agen baru bagi Phillips, karena mereka punya hubungan yang baik dengan agensi tersebut. Mantan bintang Manchester United, Rio Ferdinand, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Liverpool menyusul penampilan dominan mereka di Liga Champions. The Reds baru saja meraih kemenangan 2-0 ketika menjamu Villarreal di leg pertama semifinal Liga Champions di Anfield. Ini adalah tim Liverpool terbaik yang pernah saya lihat. Mereka tanpa henti dengan dan tanpa bola, ujar Ferdinand kepada BT Sport usai pertandingan. Thiago Alcantara belakangan ini tampil ciamik bersama Liverpool. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand pun akhirnya tak ragu untuk memberikan pujian pada Thiago. Ferdinand kemudian mengungkit masa lalu Thiago Alcantara. Ia mengatakan Thiago sebenarnya pernah ingin gabung Manchester United. Namun Ferdinand menambahkan, Thiago sekarang ini memang cocok main di Liverpool. Legenda Manchester City Sergio Aguero memberikan julukan khusus untuk Phil Foden. Dalam video TikTok yang memperlihatkan reaksi hebohnya terhadap gol sundulan Foden ke gawang Real Madrid, Aguero menggambarkan Phil Foden sebagai pangeran tampan dan mengungkapkan bahwa ia mendesak Pep Guardiola untuk memainkan sang gelandang selama waktunya di klub.
Sadio Mane menyebut Liverpool memberikan toleransi penuh kepada pemain muslim selama bulan Ramadan. Mane dan pemain muslim Liverpool lainnya yakni Mohamed Salah dan Ibrahima Konate meminta kepada Jurgen Klopp dan Kapten Jordan Henderson untuk mengubah jadwal latihan selama bulan Ramadan. Mane menegaskan permintaan itu dikabulkan oleh pihak klub. Ini membuatnya merasa terbantu. Sebab Liverpool membuat para pemain muslim menjalani puasa Ramadan dengan lebih mudah. Dari laga babak semifinal UEFA Europa League, West Ham United tersungkur di kandang sendiri dari wakil Jerman Eintracht Frankfurt. Baru 1 menit laga berjalan, Frankfurt mencuri gol lewat Ansgar Knaf. West Ham lalu menyamakan skor lewat Michail Antonio di menit ke-21. Di babak kedua, Frankfurt kembali unggul berkat gol pemain Jepang Daichi Kamada. Skor 2-1 untuk Frankfurt bertahan hingga laga usai. Minggu depan giliran Frankfurt yang akan jadi tuan rumah. Di laga lainnya, RB Leipzig menang 1-0 atas Rangers. Dari ajang Liga Konferensi babak semifinal, Leicester City bermain imbang 1-1 dengan AS Roma di King Power Stadium. The Foxes tertinggal lebih dulu dari Roma berkat gol Lorenzo Pellegrini di menit ke-15. Tak ingin malu di hadapan pendukung sendiri, Leicester berhasil membalas melalui gol bunuh diri Gianluca Mancini di menit ke-67. Skor imbang ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara dari laga semifinal lain, Feyenoord menang 3-2 atas Marseille. Dari ajang Liga Inggris, big match Manchester United kontra Chelsea berakhir imbang 1-1. Bermain di Old Trafford, Chelsea mencetak gol duluan lewat aksi Marcos Alonso di menit ke-60. Keunggulan Chelsea itu ternyata hanya bertahan 2 menit saja. Sebab MU mampu menyamakan skor berkat Cristiano Ronaldo yang sekaligus menyelamatkan MU dari kekalahan. Dengan hasil ini, Chelsea masih bertahan di peringkat ketiga, sedangkan MU ada di posisi ke-6. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel menyesali hasil imbang kontra Manchester United. Seharusnya The Blues bisa menang jika melihat banyaknya peluang yang didapat. Laporan pertandingan mencatat Chelsea menguasai 65% ball possession dan membuat 21 attempts, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara MU cuma diberikan 6 kali kesempatan membuat peluang dengan 3 on goal. Pelatih sementara Manchester United, Ralf Rangnick, menyarankan kepada pelatih MU pada musim depan, Erik ten Hag, untuk menerapkan sistem baru dalam memilih kapten tim. Rangnick menyebut sistem yang kerap diterapkan di Jerman dapat menjadi sistem yang bisa ditiru oleh ten Hag. Saat ditanya apakah bakal merekomendasikan Harry Maguire sebagai kapten tim MU, Rangnick memberikan jawaban yang ambigu. Dilansir di Athletic, Ralf Rangnick sangat serius mempertimbangkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Austria untuk menangani Marcel Sabitzer dan kawan-kawan. Bahkan, muncul rumor yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Austria akan segera mengumumkan penunjukan Rangnick sebagai pelatih timnas mereka yang baru. Meski demikian, Rangnick menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi konsultan di MU meski jika di saat bersamaan ia bekerja sebagai pelatih di tim lain. Melalui laman resminya, Liverpool mengumumkan bahwa mereka telah sepakat memperpanjang kontrak pelatih utama Jurgen Klopp. Pria berkebangsaan Jerman itu secara resmi menaikkan kontrak yang membuatnya bertahan di Anfield hingga 2026. Bukan hanya Jurgen Klopp yang menerima kontrak baru, melainkan 2 asisten pelatihnya, Pepin Linders dan Peter Krawietz pun menaikkan kontrak baru di Anfield. Melalui akun Twitter resminya, Mino Raiola melakukan konfirmasi langsung dan membantah kabar yang menyebutnya telah meninggal dunia. Jurnalis Italia Tancredi Palmeri yang turut melaporkan Raiola meninggal melalui Twitter segera menghapus unggahannya usai mendapat konfirmasi dari dokter. Dokter Mino Raiola mengatakan sang agen dalam kondisi yang sangat kritis. Tancredi Palmeri mengaku salah dan meminta maaf karena telah menulis kabar duka tentang Raiola di Twitter tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Kabar kesehatan Raiola yang menurun itu tentunya diketahui semua pemain yang berada di bawah naungannya, tak terkecuali Zlatan Ibrahimovic. Ibra langsung mengunjungi rumah sakit di kota Milan tempat Raiola dirawat.
Pelatih Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, mengungkapkan masa depannya bersama Le Parisien. Dia menegaskan akan bertahan di Parc des Princes, tak cuma berbicara tentang dirinya. Ex-manajer Tottenham Hotspur ini pun memastikan Kylian Mbappe tak akan meninggalkan juara Ligue 1 musim 2021-2022 tersebut. Stadion Camp Nou dikabarkan bakal direnovasi dalam waktu dekat ini. Renovasi sendiri akan mulai dikerjakan pada musim 2023-2024 mendatang. Akan tetapi, pada musim 2022-2023, pihak manajemen klub sudah mulai melakukan pemugaran di beberapa sudut stadion. Oleh sebab itu, Barca akan mengurangi kapasitas penonton menjadi 50%. Baru pada musim berikutnya, Barca bakal bermarkas di Stadion Olimpiade Montjuic yang merupakan ex-kandang klub RCD Espanyol. UEFA tengah mempelajari format baru untuk babak semifinal dan final Liga Champions yang rencananya bakal diterapkan mulai musim 2024-2025. Badan sepak bola tertinggi di Eropa itu membuka opsi penunjukan satu kota saja untuk menggelar seluruh laga di dua fase tersebut. Rencananya, proposal terkait hal ini akan dibahas di Kongres UEFA berikutnya di Wina, Austria pada 11 Mei mendatang. Rangnick mengatakan bahwa masa depan Ronaldo akan menjadi salah satu topik diskusinya saat dia bertemu dengan manajer baru Manchester United, Erik ten Hag. Lebih lanjut, Rangnick juga berbicara tentang kemungkinan jika Ronaldo bertahan pada musim depan. Menurutnya, petinggi MU tetap harus mencari tambahan satu striker lagi andai peraih 5 trofi Ballon d'Or itu masih berseragam setan merah. Arsenal akan mencoba membajak Marcus Rashford dari Manchester United. The Gunners menilai sang striker adalah salah satu penyerang terbaik di Inggris. Ia punya potensi menjadi mesin gol baru bagi The Gunners. Arsenal kabarnya sudah mengontak agen sang striker. Rashford sendiri dilaporkan bisa pindah jika Arsenal menebusnya di angka 80 juta pounds di musim panas nanti. Manchester United dijatuhi hukuman berupa denda 10.000 euro atau sekitar 152 juta oleh UEFA akibat ulah fans mereka pada pertandingan lawan Atletico Madrid di Liga Champions. Saat itu, fans setan merah melempari pelatih Los Blancos Diego Simeone dengan sejumlah benda-benda termasuk botol. Selain Manchester United, Liverpool dan Glasgow Rangers juga mendapatkan denda dari UEFA dengan alasan masing-masing. Robert Lewandowski kabarnya mengajukan 2 syarat agar bisa bertahan di Bayern Munchen. 2 syarat yang dinilai cukup berat diterima di Brighton. Pertama, Lewandowski kabarnya meminta kenaikan gaji. Dia kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern, yakni sekitar 24 juta euro. Jika meminta kenaikan gaji, maka hal itu bisa memicu tuntutan yang sama dari pemain lain. Kemudian, Lewandowski bersedia menaikkan kontrak baru jika ditawari masa kerja 2 tahun lagi, alias sampai tahun 2025. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!